Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Video ini sebenarnya masih melanjutkan video sebelumnya, dimana karena kesibukan Abdi Kos tidak bisa melanjutkan pembahasannya sampai ke bagian akhir. Jadi ya, ada teman kos yang bertanya apakah mungkin Tsukuyomi adalah mimpi perdamaian sempurna yang ingin diwujudkan Madara. Di video sebelumnya Abdi Kos menjawab kalau mimpi tersebut bukanlah perdamaian sempurna, malah terkesan sebagai pembantaian massal dengan cara bahagia, atau dalam dunia medis disebut eutanasia. Jadi mereka yang terkena mungkin Tsukuyomi bukan hanya diberikan mimpi manis di mana hasrat terdalam mereka diwujudkan dalam mimpi, tapi juga cakra serta energi kehidupan mereka diserap pelan-pelan oleh pohon dewa hingga akhirnya mereka mati dan menyatu dengan pohon dewa sebagai Zetsu putih. Dan ya, meski mungkin Tsukuyomi menyerang seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan mereka yang bersembunyi dari sinar rembulan, tapi ada beberapa tipe orang yang sebenarnya diuntungkan oleh Mugen Tsukuyomi. Siapa saja mereka? Berikut pembahasan detail dari Abdi Kos. Check out, check it bro. Pertama, sosok seperti Karin Uzumaki. Buat yang lupa, sejak kematian Hashirama dan Tobirama sebagai Senju terkuat, Uzumaki yang merupakan saudara jauh klan Senju menjadi rentan terhadap perlindungan ninja terkuat. Banyak anggotanya diburu dan melarikan diri ke negara lain. Salah satunya adalah Karin. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa menderita kehidupan Karin Uzumaki, Karin terlahir dalam keluarga dengan kemampuan unik yang menawarkan cakra mereka untuk menyembuhkan luka orang lain melalui gigitan. Orang tuanya meninggal karena kemampuan ini, menyebabkan Karin harus menjadi pengganti mereka, di mana sebagai seorang anak yang tubuh dan pikirannya masih berkembang, terlihat kalau Karin memiliki bekas gigitan di seluruh dada dan lengannya. Yap, fakta ini menunjukkan adanya pelecehan seksual terhadap Karin yang saat itu masih anak di bawah umur. Sosok ayah satu-satunya Karin yaitu Orochimaru malah melakukan eksperimen terhadapnya untuk mendapatkan kemampuannya. Orochimaru juga memanipulasi Karin layaknya bahan eksperimen lain agar membuatnya setia. Kemudian meski tahu bahwa Sasuke tidak menginginkan Karin melainkan hanya kemampuannya, Karin tetap pergi karena dia menyukainya. Setelah akhirnya mendapatkan rasa kepercayaan terhadap Sasuke, Sasuke malah mencoba membunuh Karin dengan menusuk dadanya hanya untuk mendapatkan keuntungan atas Danzo. How ironic that you, who extolled self-sacrifice, would take a hostage. It's not. We'll change the shinobi world. And this woman's just a sacrifice to that cause. Sasuke, help! Do something! Setelah semua yang telah mereka lalui dan semua bantuan yang dia berikan, seperti inilah balasan dari Sasuke. Karin kemudian dipenjara di Konoha, menambah hinaan atas lukanya. Lebih tragisnya, Karin masih mencintai Sasuke meskipun Sasuke pernah mencoba membunuhnya. Karin pun setuju untuk pergi ke medan perang demi membantu Sasuke. Dalam keadaan masih bertelanjang kaki dan pakaian penjaranya, Karin maju ke medan peperangan demi Sasuke. Yang paling nyesek adalah endingnya Karin tidak jadi bersama Sasuke karena Sasuke lebih memilih Sakura. Yap, jika dibandingkan dengan sepupunya yaitu Naruto, sepertinya masa lalu Karin jauh lebih menderita. Bahkan ending Naruto jauh lebih baik daripada ending Karin. Abdi Kos rasa karakter seperti Karin atau para Uzumaki lainnya yang hidup hanya untuk dimanfaatkan orang lain sangat cocok untuk terjebak dalam Mugen Tsukuyomi Madara. Setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka merasakan dicintai dengan tulus tanpa dimanfaatkan. Karin adalah contoh bagaimana buruknya Kishimoto yang tidak tahu cara menulis hubungan romantis antar karakter. Kishimoto tidak paham kalau kontrol Sasuke, kebohongan Sasuke, atau kekerasan yang dilakukan Sasuke pada Karin harusnya bisa meruntuhkan hatinya saat Sasuke mulai bertobat, bukan malah Sasuke meninggal Karin untuk ujuk-ujuk mencintai Sakura yang pengorbanannya tidak sebesar Karin. Kedua, sosok seperti Mukai Kohinata. Mukai adalah contoh bagaimana kemiskinan bisa memaksa ninja baik untuk terpaksa menjadi jahat. Mukai sebenarnya adalah ninja yang sangat berbakat. Meski dikeluarkan dari klan Hyuga, tapi Mukai tidak menyerah. Dia terus hidup sebagai ninja berbakat dan menjadi Anbu Konoha. Saking berbakatnya, Mukai sering dapat misi untuk mengawal kepala negara api alias Daimyo dalam kunjungannya ke desa Konoha.
Mukai bahkan pernah menyelamatkan Konoha 1 kali saat berhasil membongkar rencana aliansi antara Sunagakure dan Kirigakure yang diinisiasi Kazekage Rasa. Mukai berhasil mengalahkan 20 ninja Sunagakure yang mengejarnya saat spionase dia pada rencana aliansi di Pergoki. Setelah 20 ninjanya dikalahkan Mukai, Sunagakure membatalkan rencana aliansi dia dengan Kirigakure. Dan ya, meski bukan lagi bagian dari keluarga bangsawan Hyuga, tapi Mukai merasakan hidup bahagia setelah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tapi semua berubah saat anak laki-laki Mukai mengalami sakit parah. Dia kesulitan mencari uang untuk biaya pengobatan anaknya, sehingga dengan terpaksa Mukai menjual informasi Konoha pada Kirigakure. Awalnya Mukai sangat terampil dalam menjual informasi ini, di mana dia membuat 2 bunsin, yaitu 1 bunsin untuk menemani anaknya yang sakit dan 1 bunsin lagi untuk menemui ninja Kirigakure yang akan dia berikan informasi tentang Konoha. Tapi karena saat itu Itachi dan Shisui juga seorang Anbu, pada akhirnya pengkhianatan Mukai diketahui dan Zopun langsung menyuruh Itachi dan Shisui untuk menghabisi Mukai. Awalnya Shisui dan Itachi mencoba meyakinkan Mukai untuk berdamai, tapi Mukai yang sudah terlanjur kepergok sangat yakin kalau dia akan dieksekusi mati karena informasi Konoha yang dia jual kepada Kirigakure sudah terlalu banyak. Akhirnya Mukai memilih melawan Itachi dan Shisui sendirian. Awalnya Mukai unggul, bahkan berhasil menekan titik cakra Itachi hingga Itachi tidak berdaya. Termasuk Mukai bisa mengcounter genjutsu dari Sharingan biasa milik Shisui. Tapi ya, karena Mukai kurang informasi mengenai Mangekyo Sharingan yang misterius, pada akhirnya Mukai terkena genjutsu dari Mangekyo Sharingan Shisui. Dia pun membunuh dirinya untuk menolak interogasi. Sebelum mati, Mukai meminta tolong Itachi dan Shisui agar melimpahkan semua kesalahan pengkhianatan ini pada dirinya saat melapor ke Konoha. Mukai ingin agar hanya dirinya yang dihukum, sementara anak dan istrinya bebas dari hukuman. Pada akhirnya Mukai yang berbakat mati dengan membawa cap dirinya sebagai pengkhianat. Dia sebenarnya mencintai Konoha, tapi karena kemiskinan membuatnya gelap mata saat anaknya sakit. Kita tidak tahu informasi sebesar apa yang dijual Mukai pada Kirigakure dan apakah anak istri Mukai selamat dari hukuman setelah Mukai mati dengan cap pengkhianat. Namun yang jelas Mukai layak dapat mimpi Mugen Tsukuyomi, di mana dia bisa hidup bahagia dan berkecukupan dengan anak istrinya. Intinya karakter kedua yang layak dapat mimpi Mugen Tsukuyomi adalah mereka yang punya dilema hidup sulit akibat kemiskinan. Ketiga, anak-anak Kirigakure di era kegelapan. Saat masih era kegelapan, Kirigakure adalah desa shinobi paling brutal, di mana ujian Chunin di desa memaksa para genin untuk saling bunuh, sehingga mereka yang keluar sebagai Chunin adalah mereka yang berhasil menghabisi para pesaingnya di ujian. Jadi ya, karena tidak punya pilihan untuk keluar dari penderitaan ini, harusnya anak-anak keturunan shinobi di Kirigakure berhak mendapatkan mimpi Mugen Tsukuyomi agar mereka tahu bagaimana rasanya hidup remaja hingga dewasa, bukan tewas mengenaskan saat masih genin. Keempat, penduduk Amegakure. Jika Kirigakure masih punya harapan untuk jadi desa shinobi maju di era Boruto, hal ini tidak dengan Amegakure. Sebagai desa ninja yang terletak di antara 3 negara besar, Amegakure adalah desa ninja paling menderita di series Naruto. Saat terjadi konflik yang melibatkan negara besar, Amegakure dijadikan medan peperangan, sehingga butuh pemimpin super diktator seperti Hanzo dan Pain untuk mencegah desa lain memanfaatkan Amegakure sebagai medan peperangan. Naasnya Hanzo dan Pain malah terlibat perang saudara yang akhirnya membuat desa ini semakin hancur. Bahkan sampai di era Boruto, Amegakure masih terlihat hancur. Saking hancurnya, Amegakure tampak seperti kota mati. Entah di mana penduduknya bersembunyi, tapi yang jelas dari cara mereka berpakaian yang menggunakan pakaian APD termasuk menggunakan masker, sepertinya penduduk Amegakure sangat menderita dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ya, terjebak dalam penderitaan tanpa akhir ini membuat penduduk Amegakure harusnya layak mendapat mimpi Mugen Tsukuyomi dari Madara. Minimal sekali dalam seumur hidup mereka merasakan dunia tanpa peperangan dan hidup damai layaknya desa shinobi lainnya. Selain ketiga kelompok orang yang Abdiko sebutkan barusan, Abdiko serasa orang yang sedang berjuang dengan penyakit kritis seperti Itachi dan Kimimaru, tapi tanpa tujuan hidup yang jelas, juga layak mendapatkan mimpi Mugen Tsukuyomi-nya sendiri. Itachi dan Kimimaru meski penyakitan tapi tetap bisa bahagia karena punya tujuan hidup besar
yang ingin mereka capai. Selain penyakit kritis, mereka yang layak dapat Mugen Tsukuyomi adalah korban eksperimen seperti eksperimen Orochimaru dan eksperimen Ishiki Otsutsuki. Yap, teman-teman Kawaki yang tidak selamat layak mendapat mimpi Mugen Tsukuyomi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Adakah kelompok lain yang layak mendapat mimpi Mugen Tsukuyomi dan mati perlahan dengan bahagia? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.